Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan mereview salah satu jenis kamera yang sangat populer 15-25 tahun yang lalu. Tapi saat ini, kamera sejenis ini sudah jarang dibahas. Menurut saya, kamera semacam ini masih sangat menarik. Kamera dengan lensa yang bisa zoom sangat jauh, biasanya di Indonesia disebut kamera prosumer. Kalau di luar sering disebut bridge camera atau kadang-kadang disebut kamera super zoom karena lensanya bisa zoom dari lebar sampai tele atau jauh banget. Panasonic Lumix FZ80D ini punya lensa yang bisa zoom 60 kali dari ultra lebar ekuivalen 20 mm sampai 1200 mm. Lebih lebar daripada lensa wide pada umumnya dan sangat jauh sekali ya telenya atau zoomnya. Keren banget ya, mengingat bodi kamera ini cukup compact dan beratnya pun hanya 640 gram saja. Sudah komplit dengan baterai, memory card, dan siap untuk foto ataupun video. Yang keren, harganya juga cukup terjangkau, di bawah 10 juta rupiah saja. Lalu apa kelemahan atau keterbatasan kamera semacam ini? Yang pasti, kamera semacam ini tidak bisa ganti lensa. Yang kedua, image sensornya relatif kecil, tipe 1/2,3 inci dengan aspek rasio 4:3 dan resolusinya 18 megapiksel. Bukan lensanya juga terbatas dari f2,8 yang paling besar sampai f8 yang paling kecil. Di 20 mm kita bisa dapat f2,8, di 50 mm f3,9, di 135 f5,3, dan di 200 sampai 1000 mm kita bisa dapatkan f5,6. Nah, ini lumayan karena tidak berubah. Dan di 1200 mm yang paling mentoknya itu f5,9. Seperti yang teman-teman lihat, bukan lensa itu relatif kecil saat kita zoom ke 60 kali. Bisa disimpulkan bahwa kamera ini bakal baik-baik saja kalau kondisinya terang, tapi akan sulit di kondisi gelap seperti di dalam ruangan atau di malam hari, kecuali kalau ada alat bantu seperti flash atau tripod. Oke, saya sudah coba menggunakan kamera ini sebanyak 2 kali ya. Pertama, saya bawa sore-sore. Hari memang agak sedikit mendung, tapi langit masih lumayan terang. Pertama-tama, saya uji kamera ini untuk memotret pemandangan kota Jakarta di atas sebuah mall. Kedua, saya coba di sebuah taman burung. Pertama-tama saya mencoba, fitur kamera yang saya rasa sangat berguna dan sangat saya syukurin adalah lensanya punya Power Optical Image Stabilization atau Power OIS. Kalau tidak, itu akan sulit untuk komposisi dan mendapatkan foto yang terang dan stabil. Kedua adalah jendela bidik dan layar LCD dari kamera ini sudah sangat tinggi resolusinya. Jadi kalau kita lihat gambarnya itu sudah sangat tajam dan detail. Resolusinya masing-masing 2 dan 1,8 juta titik. Supaya lebih stabil, saya sering menggunakan jendela bidik saat saya memotret, terutama saat saya memotret di zoom yang panjang ya. Misalnya di zoom 30 sampai 60 kali zoom ya. Karena saat itu saya membutuhkan kestabilan yang maksimal. Saat menggunakan jendela bidik, hidung saya itu yang agak sedikit besar ya, kadang-kadang memang menyentuh layar dan bikin area fokus itu pindah-pindah. Untungnya layar sentuh di kamera ini bisa dimatikan di menu. Layarnya nggak bisa diputar atau ditekuk, tapi kualitas dan resolusinya tinggi. Gambarnya terlihat tajam dan warnanya juga akurat. Dan tentunya layar ini sudah mendukung touchscreen untuk mengganti menu misalnya, atau mengganti area fokus. Yang sebenarnya bikin saya tertarik untuk mereview kamera semacam ini adalah fitur videonya.
FZ80D ini ternyata sudah bisa merekam video 4K 30p atau Full HD 60p. Ini menurut saya lumayan banget. Ada pilihan slow motion juga, tapi resolusinya HD. Yang paling menarik, lensa zoomnya ini bisa merekam subjek yang jauh sekali, seperti video olahraga, satwa, dan lain-lain. Kita juga bisa zoom lensanya saat kita merekam video. Tapi memang terasa agak jerky atau kurang mulus ya kalau kita pakai lever ini ya, pakai tuas ini untuk ngezoom. Mendingan sebenarnya pakai layar sentuh, dan terbaiknya kalau kameranya ada di tripod. Lensa ini punya power OIS ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini sangat membantu saat kita menggunakan zoom yang panjang ya, ke arah telefoto. Bodi kameranya ini tidak memiliki stabilization, hanya di lensanya. Dan saat merekam video handheld, kita bisa aktifkan digital stabilization yang ada di menu, dan di mana kalau kita aktifkan itu akan ada crop sedikit. 20 mm menjadi 28 mm atau sekitar 1,4 kali crop. Hasil videonya steady seperti yang teman-teman lihat dan bisa dinikmati meskipun saya tidak menggunakan tripod. Memang kualitas videonya setara kurang lebih kamera-kamera handycam ya, bukan kamera mirrorless atau cinema yang image sensornya besar. Nah, ini wajar karena ukuran dan harga kamera ini berbeda jauh dengan kamera dan lensa cinema profesional. Tapi untuk membuat konten untuk sosial media, untuk dokumentasi casual dan keluarga, menurut saya ini sudah sangat mencukupi. Yang saya sayangkan dari FZ80D ini adalah dia tidak memiliki mic jack dan tidak memiliki wireless connection. Jadi kita tidak bisa transfer konten langsung ke ponsel. Teman-teman perlu external recorder jika ingin merekam kualitas suara yang lebih baik daripada built-in mic di kamera ini. Untuk fitur fotografinya, kita bisa memilih format RAW atau JPEG. Nah, untuk JPEG-nya kita bisa pilih karakternya di photo style. Nanti akan muncul profil-profil yang cukup familiar bagi pengguna Lumix ya, seperti standar, natural, dan sebagainya. Kualitas gambar dari Panasonic FZ80D ini setara dengan sebagian besar kamera compact dan ponsel pada umumnya. Kamera ini perlu cahaya yang cukup banyak untuk mendapatkan hasil foto dan video yang optimal. Di kondisi malam atau gelap dan saat kita menggunakan ISO yang di atas 400, noise akan terlihat sangat banyak. Ngomong-ngomong, rentang ISO-nya mulai dari ISO 80 sampai 3200 saja. Jika teman-teman ingin hasil yang oke untuk pemandangan malam hari, kita bisa gunakan tripod dan set ISO ke 80. Yang bagus dari FZ80D ini adalah kualitas gambar saat kita zoom ke 60 kali. Nah, hasilnya masih tajam dan bagus karena zoomnya menggunakan lensa optical, bukan digital zoom atau cropping yang sering membuat detail foto menjadi pecah dan jadi tidak jelas. Karena lensanya yang sangat panjang, saat kita zoom ke bagian tele, kita bisa membuat latar belakang menjadi agak blur ya. Lensanya juga bisa fokus dekat untuk subjek-subjek yang kecil atau makro fotografi. Oke banget buat teman-teman yang suka foto detail seperti foto bunga. Kalau kita lihat sistem menunya, Lumix FZ80D ini pada dasarnya mirip dengan kamera compact dari Panasonic Lumix pada umumnya. Sudah terasa cukup jadul ya kalau kita bandingkan dengan menu kamera Lumix di masa kini. Tapi fontnya besar, gampang terbaca, dan juga to the point. Juga ada quick menu untuk ganti-ganti fungsi yang populer, misalnya image format, ada white balance, dan sebagainya. Dibandingkan kamera prosumer generasi sebelumnya, Lumix telah meningkatkan kualitas jendela bidik, layar, dan juga portnya itu dari micro USB diubah menjadi USB-C. Lumayan ya, jadi kita bisa cas pakai power bank, soalnya baterainya kapasitasnya cukup kecil. Kapasitasnya 800-an mAh. Nah, ini cukup untuk 200-300 foto saja. Sepengamatan saya, tidak banyak perusahaan yang membuat kamera seperti ini lagi. Jadi saya cukup bersyukur bahwa Lumix masih semangat untuk memperbaharui kamera prosumer ini supaya bisa lebih up to date. Meskipun zoomnya bisa sampai 60 kali, setara dengan 1200 mm, tapi bobotnya tetap ringan dan harga kameranya menurut saya masih relatif terjangkau. Menurut saya, kamera Lumix FZ80D ini cocoknya untuk mendokumentasikan kegiatan keluarga atau traveling. Untuk teman-teman yang membutuhkan kamera untuk mengambil video klip dari jarak dekat, terutama dari jarak jauh,
kamera ini praktis dan menyenangkan untuk dipakai.